Halo pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Valodemana Siva Sinaga dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi reptil. Klasifikasi reptil terbagi 3, yaitu kura-kura, iguana, dan buaya. Kura-kura, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya reptil, ordonya Testudinata. Yang kedua iguana. Iguana kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Sauropsida, ordonya Squamata. Buaya kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Crocodilia. Klasifikasi reptil. Klasifikasi reptil terbagi 4 order dan terdiri dari 8.000 spesies. Yang pertama, ordo Chelonia atau Testudinata. Yang kedua, ordo Renicocepalia atau Seppontia. Yang ketiga, ordo Squamata. Yang keempat, ordo Crocodila. Ordo Chelonia yaitu kura-kura atau penyu. Ciri-cirinya itu memiliki tempurung sebagai pelindung tubuh atau carapace dan plastron. Carapace merupakan persatuan antara costa vertebra dan bagian dermis yang terklasifikasi Chelonia tidak memiliki gigi, namun memiliki rahang yang mengalami karnifikasi untuk menangkap dan mencakram makanan. Metabolisme tubuh sangat rendah dan memiliki umur panjang. Beberapa jenis bisa mencapai usia 150 tahun. Selanjutnya, Testudinata. Testudinata dibagi 2 kelompok, yaitu Pleurodira dan Cheropotodira. Perbedaan Pleurodira dan Cheropotodira yaitu perbedaan pada cara menyembunyikan kepala. Yang pertama, Pleurodira. Yang pertama, kepala dilipat ke sisi lateral, sedangkan Cheropotodira kepala dimasukkan ke dalam tempurung. Ini contoh gambar dari Pleurodira. Pada gambar ini Pleurodira ini bagian kepalanya disembunyikan di tempurung lateralnya, sedangkan Cheropotodira kepalanya disembunyikan ke dalam tempurung. Selanjutnya, ordo Squamata atau Lacertilia. Hidup pada berbagai macam habitat. Diversitas tinggi. Beberapa familia yang termasuk dalam subordo Lacertilia. Yang pertama, Iguanidae atau iguana, Scindae atau Eutrophis maboya, Agamidae, Bronchacela, Geckonidae atau Gecko leopard gecko. Yang kelima, Camelonidae
yang terakhir Varanidae atau V. phocodomyces atau V. salvatore. Ini contoh dari ordo Squamata. Selanjutnya subordo Lacertilia. Ciri-cirinya itu memiliki tengkorak atau kranium yang paling berkembang dibandingkan jenis reptil yang lain. Perbedaan morfologi kadal dan ular terletak pada lubang telinga luar dan dilindungi oleh kelopak yang dapat digerakkan. Selanjutnya, subordo Lacertilia ini hidupnya dengan kondisi kering dengan cara energi dan tempat menyimpan air pada musim regenerasi. Selanjutnya ordo Squamata atau subordo Serpentes. Yang pertama, ular tidak memiliki kelopak mata, bola mata tidak dapat digerakkan, sedang sangat mengandalkan dan pada ular itu mengandalkan pada indera penciumannya. Contohnya ular Castrichodran venomycen. Yang ketiga, constrictor atau membunuh mangsa dengan cara melilit dan meremukkan tubuh mangsa. Yang keempat, venom atau menyuntikkan venom atau bisa yang dihasilkan kelenjar bisa untuk membunuh mangsanya. Selanjutnya ordo Squamata. Ordo Squamata itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri morfologi utamanya itu tidak bertungkai atau reduksi. Gelang bahu pectoral girdle dan gelang panggul atau pelvic girdle. Yang kedua, sisa pelvic girdle dapat terlihat pada beberapa spesies ular, misalnya boa. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menelan mangsa dengan ukuran 3 kali lebih besar daripada kepala. Hal ini disebabkan oleh susunan tulang tengkorak, persediaan antara rahang kanan dan kiri yang elastis, tidak memiliki sternium. Selanjutnya, ordo Rhynicocephalidae atau Sphenodonta. Ciri-cirinya itu hanya ada 2 spesies, seluruhnya endemik New Zealand. Yang pertama Sphenodon puncatus, yang kedua Sphenodon gutteri. Memiliki bentuk tubuh seperti kadal. Perbedaan pada struktur tengkoraknya. Tengkorak pada utara menyerupai tengkorak Diapsida yang hidup 2000 juta tahun yang lalu. Tuatara memiliki mata ketiga, media parietalie, berada pada bagian dorsal kepala, tertutup oleh lapisan kulit. Fungsi mata parietal belum diketahui. Ini contoh dari Rhynicocephalia atau Sphenodonta. Selanjutnya ordo Crocodilia termasuk jenis reptil terbesar
atau yang termasuk buaya muara dapat mencapai panjang 10 meter. Yang kedua, berdasarkan morfologi dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu krokodile, aligator, dan gavial. Perbedaan pada bentuk moncongnya. Crocodilia itu termasuk parental care. Dan inilah contoh bagian dari bentuk tubuh Crocodilia. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih.